Fariza Ayu. Selamat sore, Bu Susi dan Ya, teman-teman. suaranya kecil ya, Dek? Apakah suara saya terdengar, Ibu? Iya. Jadi, dengan kami mempresentasikan hasil diskusi kami terkait efek samping obat pada muskuloskeletal. Yang anggotanya beranggotakan Kalista Khairunisa dan saya sendiri, Haya Zainada. Baik, ini yang pertama, case pertama terkait obat atorvastatin. Seorang wanita berusia 60 tahun dengan riwayat hipertensi, diabetes, dan hiperlipidemia yang telah mengonsumsi atorvastatin selama 2 tahun. Bentar, Ibu, mohon maaf. Mhm. Sambil menunggu saya cek presensi juga ya. Ini Ika Pratiwi, ada nggak ya? Ika Pratiwi, nggak hadir ya? Ika Pratiwi, kemudian Tia Dwi Rahmadani, nggak ada. Nazarea Putri Narahita, nggak ada juga. Syafina Aisyah, memang nggak ada ya. Cut Aisyah, Pratnya Nurul Safira, Pratnya Nurul Safira, nggak ada juga. Muhammad Naufal, Fatihul Ihsan. Oke, memang nggak ada ya. Yang ngelis tadi sudah saya presensikan. Tinggal nama yang saya sebut tadi yang belum masuk ke presensi. Kalau ada boleh disampaikan. Makasih, silakan. Mohon maaf, Ibu, Gimana? baru bisa masuk Zoom. Oh ya, Ika Pratiwi. Sudah bisa saya presensiin aja deh ya. Kemudian siapa Baik, lagi yang sudah join lagi mungkin? ini Cut aku kasih, Ibu. Aisyah. Yuk, sama-sama. Ibu permisi. Mm-mm. Oke. Gimana? Oh ya, maaf Ibu, saya juga baru bisa masuk Zoom. Oke. Cut Aisyah ya? Ya, Ibu. Oh, Syafina. Atau siapa? Ya, Syafina, Ibu. Syafina Aisyah. Oke. Safina tadi di mana? Safina Aisyah ya. Oke, lanjut aja deh untuk presentasinya.
Baik, Ibu lanjutkan. Seorang wanita berusia 60 tahun dengan riwayat hipertensi, diabetes, dan hiperlipidemia yang telah mengonsumsi atorvastatin selama 2 tahun datang dengan keluhan kelemahan otot proksimal yang progresif. Kelemahan awal muncul pada tungkai bawah dan semakin berat dalam 6 bulan terakhir, hingga melibatkan bahu dan lengan. Pasien mengalami kesulitan keluar dari mobil, menaiki tangga, serta berdiri dari kursi, dan tidak mampu mengangkat benda di atas bahu. Ia tidak mengeluhkan nyeri otot, nyeri sendi, demam, atau ruam kulit. Pemeriksaan fisik menunjukkan penurunan massa otot pada biceps dan triceps, serta kelemahan flexor pinggul bilateral yang signifikan hingga pasien tidak mampu berdiri tanpa bantuan. Namun, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit autoimun sistemik maupun kelainan kulit. Atorvastatin adalah obat golongan statin HMG-CoA reduktase inhibitor yang berfungsi menurunkan kolesterol total, LDL, dan trigliserida serta mencegah penyakit kardiovaskular. Kelas terapinya pada antihiperlipidemia. Secara umum, efek samping otot akibat atorvastatin diduga terjadi melalui 2 mekanisme utama. Pertama, penurunan koenzim Q10 akibat hambatan jalur mevalonat yang mengganggu fungsi mitokondria otot. Mekanisme ini masih bersifat hipotesis, namun banyak didukung oleh bukti eksperimental. Yang kedua, pada sebagian kecil pasien terbukti terjadi respon autoimun terhadap enzim HMG-CoA reduktase yang menimbulkan necrotizing autoimun myopathy. Mekanisme ini sudah terkonfirmasi melalui deteksi antibodi anti-HMG-CR dan hasil biopsi otot. Efek ini termasuk dalam kelompok efek samping muskuloskeletal karena secara langsung menyerang jaringan otot rangka. Diagnosis awalnya itu merupakan penyakit miopati terkait statin. Diberi 6 atorvastatin kemudian dihentikan dan pasien diberi terapi hidrasi intravena agresif. Hasil labnya pada beberapa hari kemudian kelemahan itu menetap. Kelemahan otot proksimal tidak membaik setelah penghentian obat, kemudian CK tetap tinggi yaitu 12,387 U/L dan aldolasnya 48,4. Kemudian mioglobin urinnya 3,086. Setelah itu ada pemeriksaan penunjang juga untuk EMG-nya menunjukkan aktif irritable myopathy pada otot proksimal. Kemudian tes antibodinya negatif untuk ANA anti CO1, Mi2 SRP, PL7, PL12, EJ, dan OJ. Kemudian yang antibodi anti HMG-CR itu positif, yang artinya terkonfirmasi statin associated NAM. Biopsi otot atau vastus literalis, nekrosis serat otot dengan sedikit inflamasi, tanda regenerasi, dan myopagositosis. Kemudian yang CT atau MR-nya dan screening kankernya itu negatif untuk keganasan. Yang selanjutnya itu ada tindakan lanjutan. Tindakan lanjutannya itu diberikan prednison 40 mg per hari diberi sebagai terapi awal. Karena perbaikan hanya sebagian, pasien kemudian diberikan methotrexate dan azathioprine sebagai tambahan imunosupresif. Kemudian setelah 6 bulan diberikan terapi dengan tapering prednison yang hanya 30 mg per hari selama pemulihan. Hasil yang didapatkan setelah terapi kombinasi, kadar CK menurun dari 12,387 menjadi 108 dalam kurang lebih 6 bulan. Kekuatan otot, ekstremitas atas dan bawah kembali normal, yaitu 55, dan tidak ditemukan tanda kekambuhan selama terapi pemeliharaan. Berikut merupakan Naranjo algoritmanya. Itu didapatkan total skor 6, yang artinya terjadi kemungkinan. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Apakah pada laporan sebelumnya tentang reaksi ini? Ya, jawabannya
Sudah ada laporan definitif mengenai miopati autoimun nekrotik yang diinduksi oleh statin dan dikaitkan dengan antibodi anti-HMG-CR. Yang kedua, apakah reaksi muncul setelah obat diberikan? Jawabannya ya, pasien mengonsumsi atorvastatin selama 2 tahun. Kelemahan otot dimulai 2 tahun yang lalu dan memburuk secara signifikan dalam 6 bulan terakhir. Selanjutnya, yang ketiga, apakah reaksi membaik setelah obat dihentikan atau diberi antagonis spesifik? Jawabannya tidak. Tingkat CK tidak berubah meskipun atorvastatin dihentikan. Kelemahan ekstremitas bawah terus berlanjut setelah sebulan pengobatan awal. Kemudian, apakah reaksi muncul kembali saat obat diberikan lagi? Ini tidak diketahui karena pada kasus ini obat tidak diberikan lagi. Setelah itu yang kelima, apakah ada penyebab lain selain obat? Jawabannya tidak, karena semua tes serologis untuk miopati inflamasi lain seperti DM, PM, SIBM, antigen 1, dan lain-lain, dan screening kanker negatif. Reaksi ini secara spesifik dikonfirmasi oleh hasil positif antibodi anti-HMG-CR. Kemudian, apakah reaksi muncul kembali dengan pemberian placebo? Jawabannya itu tidak ada informasi yang diberikan mengenai konsentrasi atorvastatin dalam darah pasien. Kemudian yang ketujuh, apakah obat terdeteksi dalam kadar toksik di darah atau cairan tubuh? Jawabannya adalah tidak dilakukan pemeriksaan kadar isotretinoin. Kemudian yang kedelapan, apakah reaksi memburuk dengan peningkatan dosis atau membaik dengan penurunan dosis? Jawabannya adalah tidak ada informasi mengenai perubahan dosis sebelum gejala memburuk. Yang kesembilan adalah apakah pasien pernah mengalami reaksi serupa pada obat yang sama atau mirip? Jawabannya adalah tidak ada informasi tentang riwayat reaksi statin sebelumnya. Dan yang ke-10, apakah ada bukti objektif yang menegaskan kejadian ini? Jawabannya adalah ya, dikonfirmasi oleh tingkat CK yang sangat tinggi dan EMG yang konsisten dengan miopati irritable biopsi otot yang menunjukkan miopati nekro. Selanjutnya adalah kasus 2 dari jurnal yang berjudul Isotretinoin Induced Myositis. Jurnal ini menjelaskan tentang efek samping obat isotretinoin yang menyebabkan peradangan otot atau myositis. Dari jurnal ini terdapat laporan bahwa seorang pasien laki-laki berusia 18 tahun dengan riwayat ulceratif colitis atau radang usus dan primary sclerosing cholangitis sedang menjalani terapi salamin dan ursodeoxylic acid datang dengan keluhan utama berupa nyeri otot. Pasien ini telah mengonsumsi isotretinoin selama 18 bulan untuk pengobatan nudulocystic acne. Obat isotretinoin ini sempat dihentikan selama 3 bulan karena gangguan hati, tetapi lalu dilanjutkan kembali. Pasien kemudian mengalami nyeri pada betis kanan yang tanpa trauma, juga ada nyeri pada bokong kanan dan bahu kiri, serta tungkai bawahnya terasa lemah sehingga sulit berjalan. Berdasarkan jurnal, diketahui bahwa isotretinoin merupakan obat turunan vitamin A atau retinoid generasi pertama yang dapat digunakan untuk terapi akne vulgaris berat atau jerawat, juga lesi kulit. Isotretinoin ini juga bekerja dengan cara induksoapoptosis atau kematian sel yang dapat mengubahnya menjadi all trans-retinoic acid termasuk sel otot myositis. Dari mekanisme tersebut, isotretinoin ini dapat mempengaruhi jaringan di luar kulit termasuk otot sehingga dapat memunculkan efek samping mukoskeletal. Menurut data yang dikutip pada jurnal, terdapat sekitar 49,8% pasien melaporkan efek muskuloskeletal selama terapi 6-12 bulan. Efek yang pernah dilaporkan ada beberapa. Yang pertama ada myalgia atau nyeri otot, lalu ada arthralgia atau nyeri sendi, lalu myositis atau radang otot, lalu ada spondyloarthritis atau enthesitis, juga ada rhabdomyolysis. Gejalanya biasanya muncul pada bulan pertama terapi, tetapi penyebabnya belum diketahui secara pasti apakah benar-benar efek samping obat isotretinoin atau tidak. Pada pasien yang dilaporkan tadi,
Diagnosis awalnya yaitu myositis. Kemudian isotrionin dihentikan dan pasien diberi analgesik serta cairan. Setelah diberi analgesik, 3 hari kemudian gejala memburuk. Nyeri menyebar ke bahu kiri. Kemudian ekstremitas kelemahannya meningkat, lalu CK pasien meningkat dari 3.905 menjadi 4.331, juga CRP-nya tinggi, dari 55 menjadi 228. Tapi pasien tidak ada ruam atau tanda dermatomyositis. Juga dilakukan pemeriksaan antibodi myositis yang hasilnya negatif. Kemudian dilakukan pemeriksaan radiologi dan EMG. CT dan MRI-nya edema dan inflamasi pada otot gluteus maximus kanan. Lalu EMG-nya menunjukkan ada aktivitas miopatik dan iritabilitas membran otot yang menunjukkan bahwa terdapat tanda kerusakan otot aktif. Kemudian ada nerve conduction studies-nya normal yang menunjukkan bahwa tidak ada neuropati. Selanjutnya dilakukan tindakan lanjutan. Pada awalnya pasien diberikan antibiotik piperacillin, tazobactam, dan clindamycin untuk mengatasi dugaan necrotizing fasciitis atau infeksi otot. Tetapi kemudian pasien tidak membaik. Setelah pasien dikonfirmasi tidak membaik dan dikonfirmasi bahwa itu bukan infeksi, kemudian dilakukan diagnosis drug induced myositis akibat isotrioninnya dihentikan. Kemudian terapi dilanjutkan dengan prednisolon atau kortikosteroid. Hasilnya nyeri pada pasien berkurang dan otot pada tubuh pasien kembali kuat. Lalu CK-nya turun dari 4.331 menjadi 259. Lalu setelah 2 bulan terapi, pasien kembali pulih. Lalu 5 bulan kemudian dilakukan CT yang menunjukkan resolusinya edema ototnya baik. Kemudian jurnal juga menyebutkan ada 9 laporan kasus myositis akibat isotrionin sebelumnya. Gejala dari kasus tersebut biasanya muncul dalam 10-90 hari, rata-ratanya 42 hari. Kasus isotrionin ini cukup unik karena onsetnya terjadi setelah 18 bulan penggunaan obat, yakni sangat lama. Kemudian gejalanya tidak membaik setelah penghentian obat, tapi baru sembuh ketika pasien diberikan kortikosteroid. Hal ini menunjukkan bahwa isotrionin dapat menimbulkan inflamasi otot. Proses ini terjadi karena isotrionin diubah menjadi ultra-retinoic acid yang dapat memicu apoptosis pada myocytes, sehingga dapat menyebabkan myositis terutama bila penggunaan obat berlangsung dengan lama. Selanjutnya, ini merupakan Naranjo algoritma dari kasus yang tadi. Hasil akhirnya menunjukkan nilai 7 yang berarti bahwa ini memungkinkan atau probable. Penjelasannya, yang pertama, apakah ada laporan sebelumnya tentang reaksi ini? Ya, ada 9 laporan sebelumnya tentang myositis akibat isotrionin. Kemudian, apakah reaksi muncul setelah obat diberikan? Ya, gejalanya muncul selama penggunaan isotrionin. Dalam kasus tadi, 18 bulan. Kemudian, apakah reaksi membaik setelah obat dihentikan atau diberi antagonis spesifik? Ya, reaksinya membaik setelah isotrionin dihentikan dan diberi prednisolon. Kemudian, apakah reaksi muncul kembali saat obat diberikan lagi? Pada kasus ini, obat tidak diberikan lagi ke pasien. Kemudian, apakah ada penyebab lain selain obat? Jawabannya tidak, karena penyebab infeksi maupun autoimun telah diuji dan dipastikan bahwa bukan itu penyebabnya. Selanjutnya, apakah reaksi muncul kembali dengan pemberian placebo? Pada kasus ini tidak dilakukan pengujian placebo. Kemudian, apakah obat terdeteksi dalam kadar toksik di cairan darah atau tubuh? Pada jurnal tidak dilakukan pemeriksaan kadar isotrionin. Selanjutnya, apakah reaksi memburuk dengan peningkatan dosis atau membaik dengan penurunan dosis? Pada kasus ini, dosis yang diberikan stabil. Tidak ada data dosis juga responsnya. Yang ke-9, apakah pasien pernah mengalami reaksi serupa pada obat yang sama atau mirip?
pada kasus ini pasien tidak ada riwayat reaksi sebelumnya. Yang terakhir, apakah ada bukti objektif yang menegaskan kejadian ini? Ya, buktinya dapat dilihat dari hasil MRI, CT, EMG, dan peningkatan CK pada pasien. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sepertinya sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah dari Ibu Vivi atau teman-teman ada yang ditanyakan? Mungkin dari teman-teman dulu ya. Kemarin gimana diskusinya? Dari teman-teman dulu. Dari teman-temannya dulu mungkin bisa, itu sudah ada yang apa, mengangkat tangan. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan saya Austin Nathanael. Ingin bertanya, terutama di kasus satu saya masih cukup penasaran di algoritma Naranjo. Yang pertanyaan, ketika obat telah dihentikan, tetapi efek sampingnya masih berlanjut. Berdasarkan hal tersebut, bukankah itu berarti asumsi kalau misalnya efek sampingnya disebabkan oleh obat itu cukup lemah begitu. Itu saja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Pertanyaan yang lain mungkin bisa ditampung dulu dari temannya. Yang pertama tadi kasusnya adalah atorvastatin ya. Atorvastatin induce gangguan pada otot ya, pada otot. Menyebabkan rhabdomyolysis ya. Oke, silakan kan yang lain yang mau bertanya atau mau dijawab. Boleh Ibu saya jawab dulu saja. Oke. Oke, mungkin tadi pertanyaannya saat obat dihentikan, tapi efeknya tidak berkurang. Jadi tidak membaiknya kondisi setelah obat dihentikan itu justru mendukung, bukan melemahkan. Karena kasus ini adalah kasus necrotizing autoimmune myopathy. Pada miopati statin biasa, gejala memang akan pulih setelah obat dihentikan. Namun pada NAM ini membentuk antibodi statin ini berperan sebagai pemicu awal, lalu tubuh membentuk antibodi anti HMGCR yang terus menyerang otot secara autoimun. Setelah proses autoimun itu aktif, penyakit tetap berjalan meski obat sudah dihentikan. Karena itulah pasien tidak membaik hanya dengan menghentikan statin dan membutuhkan terapi imunosupresif. Jadi kegagalan perbaikan bukan meniadakan kausalitas. Justru itu mendukung adanya pernyataan tersebut. Begitu. Bakal menjawab. Oke, karena ini sifatnya ini ya, lebih ke autoimun ya. Jadi kalau autoimun itu memang saat obat kemudian dihentikan, eh, kondisi pasien tidak serta-merta langsung membaik gitu ya. Mungkin tidak langsung saat itu juga gitu membaik. Jadi memang ada beberapa efek yang tidak dikehendaki yang muncul. Kalau sudah terlanjur muncul, ada yang sifatnya reversible, ada yang irreversible. Tapi kalau misalnya kayak ada peningkatan ALT, AST gitu ya, tapi belum sampai terjadi kerusakan pada liver. Nah, setelah penghentian obat itu juga tidak kemudian ALT, AST-nya langsung turun, tetapi memang dipantau, biasanya dipantau dalam waktu seminggu gitu, apakah ada penurunan atau tidak. Nah, ini juga pemantauannya dilakukan tidak hanya setelah saat
langsung dihentikan. Jadi definisi dari apakah efek yang tidak dikehendaki tadi membaik setelah obat dihentikan itu tidak serta-merta saat itu juga. Jadi saat dipantau, di pemantauan, jadi saat obat udah dihentikan, kemudian dipantau tanpa obat gitu ya, tanpa pemberian obat selama beberapa waktu, apakah kondisi pasien itu membaik? Mungkin bisa dari segi clinical manifestasinya, bisa dari kalau ada bentuknya data lab juga bisa dari data labnya. Apakah kemudian apa masuk ke rentang normal lagi? Itu juga kadang-kadang tidak langsung begitu saat dihentikan. Jadi pengertian untuk pertanyaan nomor 3 itu tidak saat itu juga. Jadi bisa dengan pemantauan, kemudian kondisinya mulai mengalami perubahan gitu. Tapi memang tadi kasusnya seperti apa ya pertanyaan. Ini kasusnya kasus nyata kan ya? Kasusnya memang ada di real real world, diambil dari jurnal kan ya? Atau dari mana? Iya, Ibu, dari jurnal. Mm-mm. Jadi coba boleh saya lihat ke atas lagi. Oke. Ke bawah, yang di bagian kasus aja, oke. Di riwayat hipertensi, diabetes, lipidemia. Ini karena memang dia sudah pakainya lama ya, udah 2 tahun ya. Jadi proses terjadinya miopati itu, ini apa tuh miopati bukan? Kok di kasus ini? Karena dia arahnya kan memang apa muskuloskeletal ya si Arthrofa ini. Bisa bentuknya rhabdomyolysis, bisa yang lain. Oke, jadi nanti saat obat dihentikan, apakah ada keterangan misalnya dia kan sebelumnya mengeluhkan nyeri otot, nyeri sendi, demam, dan ruam kulit. Jadi setelah penghentian, mungkin tidak persis setelah dihentikan, tanda-tanda tadi membaik gitu. Itu bisa dijawab ya kalau dalam pemantauan saat monitoring setelah penghentian obat, kondisi pasien itu mengalami perbaikan. Jadi dia keluhan nyeri otot itu menghilang, nyeri sendinya menurun ya, menurun tidak seberat saat dia masih mengkonsumsi atorvastatin. Di sini ada penurunan massa otot juga pada bicep dan tricep, kemudian ada kelemahan flexor pinggul bilateral yang signifikan gini ya, sehingga tidak mampu berdiri tanpa bantuan. Oke, tidak ditemukan tanda-tanda penyakit autoimun sistemik maupun kelainan kulit. Selanjutnya, jadi ini pemantauan setelah penghentian ada nggak, Dek? Ada, Ibu. Ah, di mana? Berapa hari kemudian kelemahan menetap. Oke, kelemahan otot maksimal tidak membaik setelah penghentian obat. CK tetap tinggi dan oke. Ini setelah persis ya. Pada otot proksimal tes antibodi negatif untuk anak berarti dia nggak ada autoimun ya. Kemudian mm-mm, nistatin induced myopathy. Oke, ini nggak ada tanggalnya ya. Jadi kapan dihentikan pemeriksaan monitoring ini tanggal berapa gitu nggak ada ya. Tidak Berapa ada, hari Ibu. setelahnya belum ada. Oke, jadi kalau memang datanya seperti ini aja, memang tadi jawabannya di no ya untuk Naranjonya. Coba ke Naranjo. Bawah lagi, ke bawah lagi setelah ini apa? Ini ada tindakan lanjutan, coba. Oke, stop, stop. Yang tadi atas sedikit. Karena perbaikan hanya sebagian. Oh, jadi dia dapat prednison. Kemudian perbaikannya hanya sebagian setelah dapat prednison. Oke, oke. Yuk lanjut ke bawah tadi Naranjonya.
Ya, kalau previous report udah emang ada ya di literatur gitu ya. Kemudian did the adverse event appear the suspect? Kan suspected drug-nya nggak diberikan lagi ya. Si Atorva nggak diberikan lagi kan setelah dihentikan. Sepertinya tidak Did the diberikan. adverse event appear the suspect? Oh, ini waktunya ya, berkaitan sama waktu ya. Ini kayaknya kata-katanya yang nomor 2. Coba dicek lagi. Ini setelah discontinue memang no ya. Kemudian did the adverse reaction reappear? Oke, nggak tahu karena nggak ada re-challenge-nya ya. Oke, nggak ada penyebab yang lainnya. Did the reaction reappear when placebo? Ini nggak tahu. Oke, data di ini nggak ada ya. Data TDM nggak ada. Ini juga nggak ada datanya. Oh, nggak ada riwayat ya. Belum ada riwayat miopati sebelumnya ya. Karena penggunaan Atorva dia belum ada. What's the adverse event? Oke, ya. Sudah sih dari saya itu tadi. Mungkin silakan yang lainnya kalau mau ada pertanyaan yang lain. Kata-kata yang nomor 2 itu apakah seperti itu ya? Kita ceknya. Silakan temannya yang mau bertanya. Sepertinya nanti nilai diskusi juga akan masuk untuk ini ya, untuk penilaian. Did the ADR appear after the Did the ADR appear after the suspected drug was administered? Did the ADR appear after? Coba tadi yang di atas, yang masih yang miopati tadi, anjonya. Naranjo yang tadi. Nah, ini loh. Did the adverse event appear after? Ini kata-katanya kurang. Makanya kayaknya ini ada yang nggak pas kata-katanya. Did the adverse event appear after the suspected drug was administered? Jadi ini ada afternya. Jadi ini mau melihat time relationship antara penggunaan obat dengan efek yang tidak dikehendaki yang muncul. Itu ada temannya yang mau tanya, silahkan. Baik, sebelumnya saya izin bertanya terkait kasus yang nomor 1. Kan diketahui kalau kasus miopati autoimun nekrotik itu terkait sama statin, di mana itu dikonfirmasi sama temuan objektif yang cukup spesifik, yaitu antibodi anti HMGCR positif dan biopsi miopati nekrotik. Nah, secara klinis kan itu dianggap sebagai diagnosis yang pasti ya. Tapi kenapa berdasarkan algoritma Naranjo-nya hanya memberikan skor +6 yang itu masuk di probable. Terima kasih.
Bagaimana? Sudah? Atau mungkin pertanyaan yang lain dulu, ditampung dulu. Kelompok, ini berarti kelompok berapa sih? Kelompok tiga ya? Gitu. Kelompok tiga silakan yang jadi moderator. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan yang tadi sedang ditampung dulu. Baik, izin jawab. Kenapa penaranjanya itu hanya probable karena algoritma itu tidak cocok untuk menilai reaksi autoimun seperti NAM ini. Jadi pada NAM kayak seperti gejala tidak membaik setelah dihentikan dan prevalence itu tidak boleh dilakukan sehingga beberapa poin besar pada naranjo otomatis akan hilang. Jadi slotnya itu rendah bukan karena kausalitasnya lemah, tapi karena keterbatasan pada metode Naranjo. Seperti contohnya pada yang pertanyaan nomor 4, apakah reaksi muncul kembali saat obat diberikan lagi, itu kan tidak bisa dilakukan kembali, sehingga mungkin dari situ skornya itu akan berkurang. Seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Memang ini ya, tools yang ada itu memang eh causality assessment itu memang tidak bisa meniadakan tidak bisa tidak bisa apa ya menjadikan suatu yang probab yang maksudnya tidak bisa kemudian benar-benar pasti gitu tuh memang jarang yang ada. Jadi masih tetap saja bahwa itu sebagai probabilitas atau kemungkinan penyebab. Jadi memang tidak bisa kemudian eh, beberapa jenis tools yang dipakai untuk asesmen atau penilaian ADR itu memang tidak bisa memastikan 100% sebetulnya. Jadi lebih ke probability gitu ya. Probabilitasnya apa kemungkinannya itu besar atau kecil atau bahkan tidak ada sama sekali kemungkinan itu. Jadi memang agak sulit, terutama memang kalau di kita ya, di kita juga data TDM itu nggak ada. Kemudian untuk autoimun itu juga bukan. Tapi di sini kan memang bukan autoimun ya, ananya kan negatif ya. Jadi bukan suatu reaksi autoimun eh, kasus miopatinya itu. Jadi memang ya ada keterbatasan dalam apa tools, terutama mungkin di Indonesia terkait TDM itu kan juga kita nggak ada. Itu kadang-kadang memang penerapannya kemudian jadi apa terbatas sekali. Ya, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, silakan. Masih lama ya ini ya. Kemarin ada materi juga nggak ya, Bu Vita? Tidak ada Ibu, kemarin hanya presentasi. Hanya presentasi juga, oke. Silahkan. Yang lainnya mungkin kalau mau bertanya akan ada nilai diskusi soalnya.
Teman-teman, apakah ada yang mau tanya lagi? Yang kasus 2 belum ada yang tanya nih. Mungkin ada yang mau tanya. Silakan ada yang mau bertanya. Jadi sedikit mungkin yang kedua coba, Dek. Yang kasus yang kedua. Ibu maaf, ini yang kasus muskuloskeletal tuh ada 4 kelompok Ibu yang Oh, saya ada kirimkan ke lagi Ibu toh. juga. Oh iya iya. Oke Iya, oke oke. Maaf. Silahkan berarti maaf. Makanya kok waktunya masih lama. Oke, silahkan kelompok berikutnya. Maaf ya. Berarti masing-masing cuma 2 pertanyaan aja ya. iya Oke. Ibu. Oh ini 4 kelompok ya. Nggih nggih ya. Oke silahkan kelompok kedua. Makanya kok hanya presentasi aja waktunya masih banyak. Oke silahkan. Terima kasih kelompok berapa ini? 3. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 berarti. It- Silakan. Maaf ya, saya nggak tahu ada 4 kelompok ya. Berarti yang besok juga 4 kelompok. Iya Ibu. Oke, silakan kelompok kedua. Kelompok kedua yang membahas muskuloskeletal. Oh, makanya belum ada yang bahas tentang skeletonnya dulu ya ini. Osteomalacia, osteoporosis belum ya. Oke, silakan kelompok yang kedua. Bu, saya izin. Oke, silakan. Baik, apakah udah terlihat teman-teman? Baik, selamat sore Bu Vivi dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Davi Raihan Akbar dan teman saya Rio akan menjelaskan tentang efek samping obat pada sistem muskuloskeletal. Yang kasus pertama itu kita bakal membahas efek samping obat eh, dari levofloxacin yang itu bikin tendinopati dengan parsial tearing di tendon Achilles. Jadi pasiennya ini pria usia 78 tahun dengan riwayat penyakit kronik obstruktif pulmonary disease. Dan beliau juga penderita diabetes mellitus tipe 2 dan memiliki riwayat merokok 15 tahun. Nah, ini gejalanya pada hari ke-6 terapi levofloxacin. Pasien mengalami nyeri ringan di pergelangan kaki kanan, kemudian tenderness di area tendon Achilles, dan ketika berjalan terasa nyeri seperti itu. Kemudian pada hari ke-8 sampai 10 terapi levofloxacin, nyeri semakin tajam menjalar ke otot betis kanan, muncul edema atau bengkak di pergelangan kaki kanan, dan gerakan kaki terbatas. Nah, di sini tidak ada perubahan warna pada kulit yang berarti bukan infeksi lokal biasa. Kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan yang kaki kanan itu di USG ditemukan penebalan tendon Achilles 1,5 cm. Kemudian pada area hipoekoik terdapat tanda robekan parsial tendon Achilles. Kemudian diagnosis pasiennya tendinopati Achilles akibat penggunaan levofloxacin ditandai dengan robekan parsial pada tendon Achilles. Nah, ini tindakan lanjutan
Eh, jadi di situ dokter mencurigai adanya efek samping dari levofloxacin. Kemudian pemberian ini dan prednisolon kortikosteroid kortikosteroid dihentikan dan diberikan injeksi Voveron diclofenac 75 miligram. Terus kaki kanan dianjurkan untuk diistirahatkan total, jadi tidak boleh untuk menumpu tubuh seperti itu, dan diberikan kompres dingin pada daerah nyeri. Ketika sudah mulai membaik, eh, pasien diberikan latihan peregangan seperti itu. Selanjutnya, pasien melaporkan bahwa nyeri mulai mereda setelah penghentian levofloxacin dan metilprednisolon dan ketika terapi placebo dimulai. Nah, ini skala Naranjo-nya. Yang pertama, apakah ada laporan konklusif sebelumnya mengenai reaksi ini? Jawabannya iya ada. Eh, pada artikel yang ditulis Gold dan Igra pada 2003 menunjukkan adanya ADR setelah penggunaan levofloxacin. Kemudian yang pertanyaan nomor dua, apakah ADR terjadi setelah obat yang dicurigai diberikan? Jawabannya iya. Nyeri pada pergelangan kaki kanan muncul setelah pasien menerima injeksi levofloxacin, kemudian oral selama beberapa hari. Kemudian nomor tiga, apakah ADR membaik setelah obat dihentikan atau diberikan antagonis spesifik? Jawabannya iya. Setelah levofloxacin dan metilprednisolon dihentikan, pasien melaporkan kalau nyerinya berkurang dan mulai membaik setelah terapi placebo. Kemudian nomor 4, apakah ADR kembali muncul setelah obat diberikan kembali? Tidak diketahui karena levofloxacin itu tidak diberikan kembali setelah penghentian. Jadi tidak ada bukti reaksi muncul kembali. Selanjutnya nomor 5, apakah ada penyebab lain selain obat yang dapat menjelaskan ADR? Jawabannya tidak karena tidak ditemukan faktor selain levofloxacin yang yang menjelaskan terkait tendinopati. Penyakit penyakit COPD dan diabetes mellitus bukan penyebab langsung. Nomor 6, apakah ADR muncul kembali setelah placebo diberikan? Jawabannya tidak. Nyeri tidak dirasakan kembali setelah diberikan placebo. Hal ini memperkuat bahwa penyebabnya bukan faktor lain. Selanjutnya, nomor 7, apakah obat terdeteksi dalam darah atau cairan lain dalam konsentrasi yang beracun? Jawabannya tidak diketahui karena tidak dilakukan pengukuran kadar plasma levofloxacin. Kemudian yang nomor 8, apakah reaksinya lebih parah ketika dosisnya ditingkatkan atau dikurangin? Itu tidak diketahui karena levofloxacin yang diberikan dosisnya tetap yaitu 500 mg per hari, sehingga tidak ada variasi dosis. Nomor 9, apakah pasien mengalami reaksi serupa terhadap obat yang sama? Jawabannya tidak diketahui. Pasien tidak ada paparan levofloxacin atau fluoroquinolone sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, apakah kejadian buruk tersebut dikonfirmasi oleh bukti objektif apapun? Jawabannya iya, karena saat dilakukan USG ditemukan penebalan tendon Achilles setebal 1,5 cm dan area hipoekoik, tanda objektif tendinopati parsial. Baik, selanjutnya untuk kejadian yang kedua, maaf nih judulnya lupa saya ganti. Nanti akan saya perbaiki. Jadi pasien ini adalah pasien laki-laki dengan usia 48 tahun dengan berat badan 70 kilo dan tinggi 165 cm. Nah, pasien ini menderita gastritis. Pasien mendapatkan obat yaitu lansoprazol fastisol tablet 30 mg sekali dalam sehari dengan tidak ada riwayat penyakit apapun. Bisa lanjut. Nah,
Dari pasien itu mengeluhkan pada hari ketiga terapi lansoprazol tuh keluhan kram otot dan nyeri bahu itu dirasakan, terutama muncul pada saat malam hari. Nah, kemudian terus pada hari ke-10 itu nyeri otot tuh semakin tajam dan semakin intens. Nah, hingga skala nyerinya itu mencapai skala 8/10. Lihatnya. Nah, untuk tindak lanjut dari dokter sendiri, itu adalah penghentian obat secara sementara. Nah, ternyata gejalanya itu membaik total dalam rentang waktu 3 sampai 4 hari. Kemudian pasien ini dikasih rechallenge atau diberikan obat kembali. Nah, ternyata obatnya apa gejalanya itu muncul kembali sehingga obatnya itu diberhentikan secara total. Selanjutnya untuk saran jualnya seperti ini. Lanjut. Dengan total skor 9 berarti dia itu probable. Selanjutnya yang pertama, apakah ada laporan kongsi subuhnya menirasi ini? Jawabannya itu ada. Sebelumnya itu dari Clark and Standel tahun 2006 yang menunjukkan bahwa miopati itu termasuk polineuropati yang merupakan efek samping obat dari PPI inhibitor, dan juga laporan dari Colmenares et al. Pada tahun 2017 yang meninjau 12 laporan kasus PPI induced miopati, termasuk salah satu kasusnya itu akibat dari lansoprazol. Terus yang kedua, apakah ADR terjadi setelah obat yang yang dicurigai diberikan? Ya, gejala kromotol tuh dan nyeri bau tuh muncul setelah 3 hari setelah mulai minum lansoprazol 30 mg per hari. Lanjut. Yang ketiga, apakah ADR membaik setelah obat dihentikan atau diberikan antagonis spesifik? Ya, setelah harus dibandingkan setelah tadi, pada 1 Juli 2017, pasien tuh melaporkan penurunan intensitas nyeri dalam waktu 2 sampai 3 hari dan hilang sepenuhnya pada hari keempat obatnya dihentikan. Terus yang nomor 4, apakah HDR kembali muncul setelah obat diberikan kembali? Jawabannya iya, gejala keramik ototnya muncul kembali pada skala 8 sampai 10 dan kemudian jalannya hilang kembali ketika obat diberhentikan secara total. Selanjutnya, yang nomor 5, apakah ada penyebab lain selain obat dapat menekan HDR? Tidak, karena memang pasien sendiri riwayat penyakit apapun. Ya, Jadi nomor 6, apakah HDR muncul kembali setelah placebo diberi? Jawabannya tidak, karena memang tidak dilakukan uji placebo pada pasien. Jadi nomor 7, apakah obat terdeteksi dalam darah? Tidak diketahui karena memang tidak dilakukan pengukuran kadar obat di dalam darah. Jadi nomor 8, apakah reaksinya lebih parah ketika dosisnya ditingkatkan atau kurang parah ketika dosisnya dikurangi? Jawabannya itu tidak diketahui karena memang lansoprazol diberikan itu dengan dosis yang tetap, yaitu dosisnya 30 mg sehari. Selanjutnya, untuk nomor 9, apakah pasien mengalami reaksi serupa terhadap obat yang sama serupa atau paparan sebelumnya? Jawabannya tidak ada karena memang tidak ada riwayat penggunaan sulfasalazil atau PPI inhibitor lain yang sebelumnya. Selanjutnya nomor 10, apakah kejadian buruk tersebut dikonfirmasi oleh bukti objektif apapun? Ya, karena memang setelah rechallenge atau diberikan obat kembali, nyerinya itu muncul kembali. Nah, ini daftar usaha yang kami pakai. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang tanya, tadi kasus 2, Dek, bagian depannya kayaknya salah, po. Ya, karena judulnya masih Iya, Ibu. levofloxacin. Oh, nanti Hingga ini sudah diperbaiki ya. saya ganti. Jadi judulnya itu Oke. Mepati Adverse Drug Reaction Associated with Lansoprazole Case Report seperti itu. Ini kenapa nganunya tadi lebih ke miopati, oke, miopati. Sebenarnya kalau lansoprazol jangka panjang tuh malah risiko ini ya, ruptur ke tulang ya sebenarnya kalau jangka panjang penggunaan itu. Tapi ini ada juga ya kasus yang ke miopati juga ya. Oke. Terus tadi yang di Naranjo sedikit apa em, sedikit apa ya eh, konfirmasi aja ya. Tadi di Naranjonya kan dia tidak ada re-challenge, kok re-challenge? Tadi coba di Naranjonya eh, kan obatnya nggak diberikan lagi ya? Apakah diberikan lagi? Diberikan lagi, Bu. Jadi setelah dicoba diberhentikan itu ternyata pasiennya itu membaik. Setelah 4 hari itu membaik. Kemudian dicoba diberikan lagi Heeh. oleh apotekernya gitu, Ibu. Dan ternyata
efeknya itu muncul kembali. Nah, karena efeknya muncul kembali, baru itu Oke, diberhentikan secara total. oke. Antagonis spesifiknya diberikan kah? Ini lebih ke obat dihentikan, tapi nggak ada antagonisnya kan emang nggak ada ya. Iya, tidak Jadi ada emang Ibu. obat diberikan kembali ya. Terus yang tadi apa ya? Nomor dua tadi enggak sih? Nomor dua udah. Nomor selanjutnya, selanjutnya slide selanjutnya. Oke. Apakah ADN muncul kembali setelah placebo diberikan? Tadi nomor 6. Kan tidak ada pemberian placebo ya. Iya, Ibu. Nah, kalau tidak ada pemberian placebo, kita tidak bisa menjawab ya atau tidak, tetapi lebih ke tidak tahu. Walaupun sama-sama skornya 0 ya, tetapi kita tidak menjawab tidak karena kalau tidak itu berarti diberikan placebo, tapi ADN-nya nggak muncul kembali. Beda persepsinya dengan kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu, karena memang tidak ada diberikan placebo, sehingga kita tidak tahu apakah ADN muncul kembali atau tidak, gitu. Terus, apakah ada penyebab lain selain obat yang dapat menjelaskan ADR? Emang nggak ada ya? Jadi autoimun juga sudah diperiksa juga ya, ananya dan lain sebagainya udah ya. Sudah Ibu, jadi memang pasien ini tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Tapi kan miopati itu juga bisa karena ada autoimun atau apa, dia nggak ada ya, riwayat autoimun dan lain sebagainya nggak ada ya. Tidak ada Ibu. Oke, oke. Selanjutnya nomor 7 tadi apa? 7 penjelasannya. Nah, ini lebih ke tidak diketahui tadi ya, karena nggak ada pemberian placebo kan ya. Ya, tidak diketahui atau unknown itu atau ya unknown. Oke, kalau yang tadi obat yang pertama tadi, kalau si apa fluoroquinolone, obat golongan fluoroquinolone memang iya arahnya ke situ. Kalau yang Lanso ini lebih banyak ke apa ruptur ya atau karena apa osteoporosis ya. Tapi ini ada kasus juga miopati ya. Tapi kasusnya mungkin tidak terlalu banyak, mungkin berapa persen dari kejadian yang ada. Oke, eh, diagnosisnya itu. Nah, ranjonya boleh dilihat deh. Silakan kalau ada yang mau tanya juga boleh. Ini interaksi kah atau hanya karena levofloxacinnya ya? Karena penghentiannya langsung keduanya. Kemudian yang prednison tetap nggak dipakai lagi kan? Apakah dua obat ini share the same adverse drug reaction atau enggak? Iya Bu, yang saya baca itu Mm-mm. metilprednisolonnya bikin si levofloxacin ini jadi dia makin apa ya, makin bikin Kadar ada obat dalam darahnya meningkat ya? ESO-nya gitu. Oke, jadi memang ini interaksi. Berarti drug interaction induce adverse drug reaction ya? Nah, kalau ada seperti ini, obat per obatnya bisa dinilai. Jadi menilainya, jadi kalau Naranjo itu menilainya yang pertama yang dinilai obat. Misalnya yang suspected-nya levo, ya analisisnya ke levo. Kemudian karena dia juga pakai prednison, ya prednisonnya juga kita analisis. Jadi apakah memang prednisonnya ke situ? Enggak, tapi mungkin dia lebih ke interaksi ya, drug interaction ya. Coba Iya Bu, dicek lebih ke untuk drug interaksi interaction. obatnya ya. Ya, Oke, jadi mungkin nanti bisa ditambahkan ya keterangannya bahwa memang karena tadi saat membaca tadi ternyata tidak hanya levelnya ya di sini yang berperan meningkatkan adverse yang jadi drug reaction-nya itu apa meningkat karena adanya si prednison ini. Jadi mungkin bisa di eh, apa di PPT-nya bisa mungkin ditambahkan penjelasan terkait interaksi antar kedua obat ini. Karena memang ADR juga bisa muncul karena adanya interaksi. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Oke, menarik ini ya. Masih yang di muskolo-muskolo, yang skeletalnya mungkin di kelompok berikutnya.
Nggak ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, terima kasih untuk kelompok yang kedua, yang muskuloskeletal. Selanjutnya, silahkan kelompok berikutnya. Masih ada dua ya. Baik Ibu, saya izin untuk share screen. Nggih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tivi, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok yang beranggotakan saya Mujid Setia Dharma dan juga teman saya Muhammad Jawair Faik akan menjelaskan terkait efek samping obat pada muskuloskeletal. Baik, untuk kasus yang pertama adalah kasus miopati inflamasi dan rhabdomyolysis berat yang diinduksi oleh terapi leopoldida aceta. Untuk identifikasi kasusnya sendiri, dalam jurnal yang kami temukan, terdapat pasien laki-laki yang berusia 64 tahun dengan kanker prostat mendapatkan terapi leopoldida acetat, yaitu suatu agonis GnRH yang digunakan sebagai terapi hormon untuk kanker prostat pada dosis kedua. Pada pemberian dosis kedua, pasien mengalami inflammatory myopathy atau sekelompok penyakit langka yang ditandai dengan peradangan kronis dan kelemahan otot yang progresif, dan juga severe rhabdomyolysis, yaitu rhabdomyolysis berat, yaitu keadaan darurat medis yang disebabkan oleh kerusakan jaringan otot dan juga penurunan fungsi ginjal dan melemahnya otot proksimal sehingga tidak mampu duduk atau berdiri, dan juga dipnea dan pneumonia aspirasi. Tetapi dalam kasus yang disebabkan tersebut tidak ada tandanya autoimun yang ditandai dengan hasil autoantibody yang negatif. Untuk diagnosis kasus sendiri, diagnosis awal menunjukkan bahwa pasien mengalami kelemahan otot proksimal yang progres selama 6 minggu. Pasien mengalami kesulitan berbicara dan tidak mampu mengangkat kepala atau ekstremitas secara aktif. Dan pasien juga mengalami pembengkakan pada tungkai bawah dan juga mengalami demam. Setelah didiagnosis melalui pemeriksaan, diketahui bahwa kreatin kinase pada pasien sangat tinggi, yaitu mencapai 169,910, yang mengakibatkan indikator rhabdomyolysis berat, dan juga eh, mendapatkan hasil mengalami edema otot proksimal. Dan pasien juga mengalami biopsi otot yang mengakibatkan nekrosis dan infiltrasi T limfosit, dan pasien mengalami fungsi ginjal yang memburuk. Selain itu, pasien juga mendapati bahwa elektrolit pada pasien cukup rendah. Baik, setelah terapi dokter, eh, yaitu berupa rehidrasi agresif dengan bikarbonat. Lalu dokter juga memberikan injeksi intravena, furosemide, dan juga penghentian liprolidit yang diganti dengan orsiotomi sebagai terapi hormonal definitif. Dan hasilnya pasien kekuatan otot pasien membaik dalam 3 hari, dan kreatin kinase juga menurun secara drastis, serta fungsi ginjal kembali normal dalam waktu 1 minggu. Serta pasien juga dapat berjalan dengan bantuan setelah 7 hari dan tidak ada kekabuan setelah steroid diturunkan secara bertahap. Baik, ini adalah Naranjo sel atau algoritma Naranjo. Yang pertama, apakah ada laporan ADR serupa sebelumnya? Jawabannya ya, karena menurut jurnal yang kami baca, ada 3 laporan kasus leopoldida induksi miopati sebelumnya.
dan skornya +1. Lalu yang kedua, apakah kejadian muncul setelah pemberian obat? Jawabannya juga iya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, miopatik muncul setelah dosis kedua lioporolid asetat diberikan. Lalu yang ketiga, apakah reaksi membaik setelah obat dihentikan? Jawabannya juga iya, karena kondisi membaik setelah lioporolid dihentikan dan juga terapi steroid yang karena tadi dokter sempat mengganti obat dari lioporolid asetat. Lalu yang keempat, apakah reaksi muncul kembali bila obat diberikan ulang atau re-challenge? Jawabannya tidak dilakukan karena menurut jurnal tidak ada percobaan kembali memberikan obat karena dianggap tidak etis dan tidak dapat dianjurkan dan skornya 0. Lalu selanjutnya, apakah ada penyebab alternatif yang dapat menjelaskan reaksi? Jawabannya tidak, karena menurut jurnal yang kami temukan, penyebab eh, penyakit seperti autoimun maupun infeksi virus dan endokrin telah disingkirkan dan skornya +2. Lalu selanjutnya nomor 6, apakah reaksi muncul kembali setelah pemberian placebo? Jawabannya tidak dilakukan karena tidak dilakukan pemberian placebo. Lalu yang nomor 7, apakah kadar obat terdeteksi toksik? Jawabannya tidak dilakukan karena tidak relevan untuk leoprolide. Lalu yang nomor 8, apakah reaksi memburuk bila dosis dinaikkan atau membaik bila dosis diturunkan? Informasi juga tidak tersedia di dalam jurnal sehingga tidak ada perubahan dosis selain interval pemberian dan skornya juga 0. Lalu yang ke-9, apakah pasien pernah mengalami reaksi yang sama terhadap obat yang serupa? Jawabannya juga tidak. Yang terakhir nomor 10, apakah reaksi dikonfirmasi oleh bukti objektif? Ya, karena kreatin kinase sangat tinggi, biopsi otot juga menunjukkan nekrosis dan infiltrasi telemakosit sehingga MRI yang dicek menunjukkan adanya edema otot. Jadi total skor Naramdonya adalah 7 dan hasil 7 itu merupakan probabilitas adanya, yaitu kemungkinan besar disebabkan oleh obat, yang artinya sangat mungkin bahwa reopolida asetat adalah penyebab inflamatori miopet dan rhabdomyolysis pada pasien tersebut. Selanjutnya, untuk kasus kedua yaitu myopathy adverse drug reaction associated with lansoprazole case report. Identifikasi kasusnya yaitu pasien laki-laki berusia 48 tahun yang sebelumnya tidak dilaporkan memiliki penyakit otot atau penyakit metabolik berat dan tidak ada konsumsi statin atau obat lain yang jelas sebagai penyebab myopathy. Diberikan lansoprazole yaitu sebuah obat golongan proton pump inhibitor yang bekerja menghambat sekresi asam lambung dengan memblokir enzim H+ dan K+ ATPase pada sel parietal lambung. Kemudian pada 3 hari setelah pemberian obat pertama, pasien mengalami kram otot dan nyeri di bahu. Disebutkan bahwa tidak ada, kemudian disebutkan tidak ada alternatif obat lain yang jelas. Kemudian pemberian lansoprazole diberikan selama 2 hari dan gejala myopathy hilang. Kemudian dilakukan re-challenge dan gejala kembali, dan setelah re-challenge gejala kembali hilang. Kemudian diagnosis kasusnya, terdapat kelemahan otot proksimal pada bahu dan kemudian terjadi myalgia ringan hingga sedang, dan terdapat diferensial awal dari dokter seperti polymyositis, neuropati perifer, dan myopati metabolik. Kemudian diagnosis dapat peningkatan moderat dari kreatin jenazah KCK yang tidak disebutkan secara pada guna, kemudian fungsi ginjal yang normal dan elektrolit normal. Kemudian dari setelah di setelah obat dihentikan, gejala
kram hilang dan kemudian diberikan kembali sehingga nyerinya muncul lagi, dan setelah re-challenge gejala kembali hilang. Kemudian untuk analisis Naranjo scale-nya, yang pertama, apakah ada skornya berjumlah 8. Berikut untuk analisisnya. Yang pertama, apakah ada laporan ATR secara serupa sebelumnya? Jawabannya ya, ada. Ada beberapa laporan miopati dengan proton pump inhibitor, sehingga diberikan skor +1. Kemudian, apakah kejadian muncul setelah pemberian obat? Jawabannya iya. Gejala muncul 3 hari setelah lansoprazol diberikan. Skor +2. Kemudian, apakah reaksi membaik setelah obat dihentikan? Jawabannya iya. Gejala hilang dalam 2 hari setelah lansoprazol diberikan. Skornya +1. Kemudian, nomor 4. Apakah reaksi muncul kembali bila obat diberikan? Ya, setelah pasien diberikan lansoprazol kembali atau re-challenge, gejalanya muncul kembali. Skor +2. Kemudian untuk nomor 5, apakah ada penyebab alternatif yang dapat menjelaskan reaksi? Tidak, karena tidak ada riwayat statin, cedera, atau kondisi otot lain yang bisa menyebabkan miopati. Skor +2. Kemudian nomor 6, apakah reaksi muncul setelah pemberian placebo? Tidak diberikan placebo, maka skor 0. Kemudian nomor 7, apakah kadar obat terdeteksi toksis? Pada jurnal ini tidak diukur kadar toksiknya, skor 0. Kemudian nomor 8, apakah reaksi memburuk bila dosis dinaikkan atau membaik bila dosis diturunkan? Jawabannya tidak diberikan variasi dosis, sehingga skor 0. Kemudian nomor 9, apakah pasien pernah mengalami reaksi yang sama terhadap obat serupa sebelumnya? Jawabannya tidak, karena tidak pernah diberikan. Kemudian nomor 10, apakah reaksi dikonfirmasi oleh bukti objektif? Jawabannya tidak, karena tidak ada biopsi otot atau CK yang dilaporkan pada kasus ini. Skornya 0. Jadi untuk total skor Naranjonya 1 ditambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 sehingga 8, yang berarti probable atau kemungkinan besar disebabkan oleh obat tersebut. Yang artinya sangat mungkin bahwa lansoprazol memang menyebabkan inflamatori miopati dan rhabdomyolysis pada pasien tersebut. Berikut untuk daftar pustaka kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya mungkin. D itu tadi yang dijumlah cuman yang ada skornya atau yang minus lupa nggak ada yang minus kah? Apakah efek samping obat muncul ketika placebo emang nggak ada ya? Iya Bu, tidak Apakah ada Bu. Tidak ada yang itu. oke? Apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Memang iya ya. Iya Bu. Ini kebetulan sama ya dengan kelompok sebelumnya yang lansoprazol ya. Kalau yang pertama tadi sudah sesuai ya untuk Naranjo nih. Oke, yang pakai minus-minus itu yang pertanyaan nomor 6, 5. Memang nggak ada alternatif penyebabnya ya yang lainnya ya. ESO yang ada tadi nggak ada atau ADR tadi nggak ada penyebabnya ya. Nggak ada alternatif penyebab yang lain ya. Izin dijawab Ibu. Menurut jurnal yang kami baca, Soalnya memang kan, soalnya kan itu yang pertama itu kan kanker prostat ya. Apakah dia nggak menerima obat yang lain ya di riwayat pengobatannya? izin dijawab Ibu. Menurut jurnal yang kami baca tidak Hmm? disertakan
riwayat pengobatan sebelum diberikan eh, leoproidase tadi, Bu. Jadi riwayat terapi yang lain nggak ada ya? Tidak ada Mm-mm. informasi komorbid ataupun riwayat terapi apa atau apa pengobatan yang dilakukan saat ini selain tadi apa ya? Waduh, lali. Leoprolida asetnya. Leoprolida asetat ya. Iya, Bu. Jadi memang nggak ada informasi itu ya? Tidak ada, Ibu. Nggak- Tidak ada informasi atau mereka menyampaikan bahwa tidak ada komorbid ataupun pemberian obat yang lain. Kalau mereka tidak mencantumkan, mungkin untuk kayak penyebab alternatif yang dapat menjelaskan reaksi, jawabannya mungkin bukan tidak, lebih ke tidak tahu karena kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait komorbid maupun penggunaan obat yang lain. Jadi pasiennya ada riwayat penyakitnya nggak? Nggak ada juga ya. Maksudnya tidak dikatakan gini, tidak ada riwayat penyakit yang lain atau pasien tidak mendapatkan obat yang lain selain leoprolida asetat tadi gitu misalnya. Enggak, Bu. Tidak diinformasikan bahwa pasien mengalami riwayat penyakit apa apa yang disebutkan Ibu tadi. Mm-mm. Dan di kasus tersebut kan memang nggak ada naranjonya ya. Naranjonya kan dari adik-adik semua ini ya. Oke. Jadi memang kalau datanya nggak lengkap, kita bisa menjawabnya tidak diketahui gitu. Leoprolida asetat ini kan memang biasa dipakai untuk pengobatan kanker prostat ataupun endometriosis gitu ya. Ya, eh ini udah masuk Fornas belum ya? Tapi yang ini tuh. Jadi mungkin nanti kalau memang nggak ada informasinya, kita tidak bisa menjawab ya ataupun tidak, tetapi lebih ke tidak diketahui gitu. Kalau tidak dilakukan berarti skornya nol, berarti tidak diketahui gitu ya. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya mungkin? Angka kejadiannya berapa persen ya kalau dari literatur ini leoprolida menyebabkan drug induced neuromuscular Izin musculoskeletal jawab, Ibu. disorder ini. Dari literatur tidak diinformasikan berapa persennya, tetapi memang di literatur diinformasikan bahwa kasus penyakit yang disebabkan oleh Leopreolida asetat itu sangat jarang, bahkan hanya ditemukan sekitar 3 atau 4 literatur yang membahas hal tersebut, Ibu. Hmm. Soalnya juga mungkin nggak banyak yang dapatkan terapi ini juga ya, sehingga angka kejadiannya juga mungkin tidak terlalu besar. Oke, Nggih, ada yang mau bertanya mungkin dari teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, terima kasih ya kelompok ketiga. Kemudian kelompok terakhir silahkan. Baik, Ibu. Maaf Terima ya, kasih kelompok semuanya. satu tadi jadi banyak pertanyaan ya. Dua ding ya pertanyaan. Kelompok terakhir silahkan. Iya, Ibu, izin share screen. Ya, Baik, selamat sore Ibu Vivi dan teman-teman semua. Eh, Kami dari kelompok efek samping obat pada muskuloskeletal juga yang beranggotakan saya, Nisa Sevina Indriswari dengan NIM 24 544 290 FA 14577 dan rekan saya Amalia Indah Setiawati dengan NIM 24 544 332 FA 14579. Nah, untuk case pertamanya, kami ada ciprofloxacin associate bilateral iliopsoas tendon rupture. Di sini diketahui bahwa ada perempuan berusia 70 tahun dengan riwayat penyakit hipertensi, IBS, osteoartritis, lupus kaki kronik. Dan perempuan ini diberikan obat ciprofloxacin 750 mg 2 kali sehari selama 2 tahun sebagai profilaksis infeksi lupus kakinya.
Nah, dari jurnal yang kami dapat, tidak ada riwayat trauma dari perempuan berusia 70 tahun ini. Ada keluhan awal nyeri hebat tiba-tiba pada panggul atau selangkangan kanan saat berdiri dan tidak bisa weight bearing atau menahan beban tubuh. Nah, pemeriksaan awalnya ini untuk pemeriksaan labnya itu normal, tapi ternyata ada sedikit anemia. Nah, untuk pemeriksaan MRI-nya ternyata diketahui ada ruptur tendon iliopsus kanan dan edema tendon. Nah, setelah diketahui itu, tata laksananya adalah ciprofloxacin ini dihentikan dan dilakukan terapi konservatif dan rehabilitasi. Nah, perkembangan kasusnya setelah 3 bulan, pasiennya ini membaik, tapi muncul keluhan SNAP pada panggul kiri. Nah, kemudian dilakukan MRI kedua ya, yang diketahui adanya ruptur tendon iliopsus kiri. Nah, diagnosis akhirnya adalah bilateral iliopsus tendon ruptur akibat penggunaan ciprofloxacin jangka panjang. Nah, dari jurnal yang kami dapat, di sana terdapat catatan penting dari literatur yang diketahui bahwa ternyata fluoroquinolone ini dapat menyebabkan tendinopati dan ruptur tendon biasanya pada tendon Achilles, tetapi dapat terjadi pada tendon lain termasuk iliopsus. Nah, resikonya ini meningkat pada usia lebih dari 60 tahun dan penggunaan jangka panjang. Rupturnya bisa terjadi meski obat sudah dihentikan atau efek tertunda. Nah, berikut skala Naranjo didapat dari Naranjo algoritma ini didapatkan skor 7 yang dimana akan diperjelas di slide berikutnya. Nah, yang pertama, apakah ada laporan ADR yang sama sebelumnya? Jawabannya, ya, sudah ada laporan bahwa fluoroquinolone menyebabkan tendinopati dan tendon ruptur, terutama pada Achilles tendon. Nah, di case ini juga menyebutkan kasus sebelumnya pada tendon lain. Yang kedua, apakah reaksi muncul setelah obat diberikan? Jawabannya ya, karena ruptur tendon terjadi setelah pasien mengonsumsi ciprofloxacin selama 2 tahun. Nah, tidak ada gejala sebelum penggunaan obat ini. Yang ketiga, apakah reaksi membaik setelah obat dihentikan? Jawabannya ya, setelah ciprofloxacin ini dihentikan, ternyata fungsi mobilitas pasien membaik dengan rehabilitasi. 4. Apakah reaksi muncul kembali setelah pemberian ulang? Di sini tidak dilakukan karena provokasinya tidak diberikan lagi sehingga tidak dapat dinilai apakah reaksi akan muncul kembali. Kelima, apakah ada penyebab lain yang menjelaskan reaksi? Jawabannya tidak, karena tidak ada trauma, riwayat jatuh, atau penyakit muskuloskeletal lain yang dapat menjelaskan ruptur tendon spontan bilateral. Nah, kemudian yang keenam, apakah reaksi muncul setelah placebo? Ini tidak dilakukan karena eh, tidak ada placebo yang diberikan kepada pasien. Dan yang tujuh, apakah ada kadar obat toksik yang terukur dalam darah? Ini tidak diukur karena tidak dilakukan pengukuran kadar ciprofloxacin di darah. Dan 8, apakah reaksi lebih baik saat dosis dinaikkan atau membaik saat diturunkan? Nah, dari jurnal yang kami dapat, ini tidak ada data tentang dosisnya dinaikkan, itu membaik atau enggak, itu enggak ada datanya. Nah, yang ke-9, apakah pasien pernah mengalami reaksi serupa sebelumnya terhadap statin? Ini juga nggak ada data. Terus yang ke-10, apakah reaksi dikonfirmasi dengan bukti objektif? Jawabannya iya, karena tadi dilakukan MRI dan MRI menunjukkan ruptur tendon bilateral dan edema ini bukan hanya keluhan subjektif, tapi dibuktikan dengan MRI. Kemudian pada case 2, dengan statin associated rhabdomyolysis, jadi diketahui seorang laki-laki berusia 17 tahun dengan riwayat penyakit familial hiperkolesterolemia, obatnya rosuvastatin. Dari jurnal diketahui tidak ada riwayat infeksi, namun dengan keluhan nyeri otot akut pada kedua lengan yang sudah berlangsung selama 1 minggu. Pada pemeriksaan awal,
lab normal, peningkatan drastis enzim otot dengan CK mencapai 20.108 unit per liter, disertai peningkatan mioglobin, enzim hati, dan sistatin C. MRI menunjukkan rhabdomyolysis, tata laksananya, rosuvastatin dihentikan dan diberikan terapi cairan intravena sebesar 3 liter per meter persegi per hari. Perkembangan kasusnya setelah dilakukan pemantauan dan terapi cairan, keluhan otot membaik dan nilai CK menurun secara signifikan hingga normal setelah 9 hari. Tata laksana lanjutannya, pasien dianjurkan untuk menghentikan rosuvastatin selama 6 minggu dan dirujuk ke lipid klinik untuk evaluasi terapi lanjutan. Pada literatur, risiko meningkat bila dikombinasikan dengan obat lain yang menghambat metabolisme statin, misalnya obat yang memengaruhi CYP3A4, usia lanjut, insufisiensi ginjal, atau dosis tinggi. Gejalanya meliputi nyeri otot difus, kelemahan, dan urin gelap dengan peningkatan tajam kreatin kinase, CK. Berikut adalah algoritma Naranjonya dengan total skor 7 yang menunjukkan nilai probable. Berikut merupakan penjelasan dari algoritma Naranjonya. Apakah ada laporan ADR yang sama sebelumnya? Iya, karena rhabdomyolysis merupakan efek samping langka, tetapi telah dilaporkan pada statin, termasuk rosuvastatin. Apakah reaksi muncul setelah obat diberikan? Ya, gejala muncul setelah 6 bulan konsumsi rosuvastatin, tidak ada nyeri otot sebelumnya. Apakah reaksi membaik setelah obat dihentikan? Iya, setelah rosuvastatin dihentikan, CK dan mioglobin turun kembali ke normal dalam 9 hari. Apakah reaksi muncul kembali setelah pemberian ulang? Tidak dilakukan karena rosuvastatin tidak diberikan kembali. Apakah ada penyebab lain yang menjelaskan reaksi? Tidak, karena penyakit lain atau infeksi disingkirkan, sehingga tidak ada obat lain yang berpotensi menyebabkan rhabdo. Apakah reaksi muncul setelah placebo? Tidak dilakukan karena tidak dilakukan tes placebo. Apakah ada kadar obat toksik yang terukur dalam darah? Tidak diukur karena tidak dilakukan pemeriksaan kadar rosuvastatin darah. Apakah reaksi lebih baik saat dosis dinaikkan atau membaik saat diturunkan? Tidak ada data karena dosis rosuvastatin tetap 5 mg. Apakah pasien pernah mengalami reaksi serupa sebelumnya terhadap statin? Tidak ada data karena tidak ada riwayat efek samping sebelumnya. Apakah reaksi dikonfirmasi dengan bukti objektif? Ya, karena kenaikan kreatin kinase ekstrim ditambah peningkatan mioglobin menjadi bukti objektif rhabdomyolysis. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya nggak? Hampir sama ya dengan yang sebelumnya ya. Golongan fluoroquinolone sama golongan statin ya. Tadi untuk naranjonya sudah disesuaikan ya, Dek ya? Kalau untuk yang tidak tahu atau tidak ada datanya, silahkan tidak dijawab dengan tidak gitu ya, tapi bisa dengan tidak diketahui. Ini nggak ada yang membahas mengenai ini ya, skeletal ya, penggunaan apa, em, apa, kortikosteroid yang bisa menyebabkan osteoporosis, osteomalasia nggak ada ya. Semuanya lebih ke ini ya, tapi nggak apa-apa sih. Kemarin nggak di ini dulu ya, apa biar berbeda-beda bervariasi gitu, nggak disebutkan kelompok satu mau bahas apa dua nggak ya. Mungkin untuk kelompok selanjutnya bisa disesuaikan jadi agar bahasannya obat yang kita bahas itu nggak sama, biar lebih bervariasi sehingga kita dapat insight yang lebih luas lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak ini? Oke, apalagi tidak ada data ini Rosuvanya udah dipakai berapa lama ya? Kok yang ini statinnya udah dipakai berapa lama? Ada bukti objektifnya ada.
Tidak ada data, tidak ada data. Oke. Di kasus ini, Rosufanya sudah dipakai berapa lama? Loh, anak kecil ya? Maksudnya masih muda ya? 17 tahun ya? Oke. Hmm. Nggak ada ya? Berapa lama dia sudah menggunakan Rosufanya? Nggak ada ya? Nggak ada data itu ya? Nggak ada datanya. Ibu, dalam jurnalnya itu ada Heeh. 6 bulan, cuma kami lupa memasukkan di PPT ya. Oke, jadi mulai pakainya kapan? Kemudian kejadian munculnya itu dalam berapa hari sebelum, maksudnya gejalanya muncul setelah pemakaian berapa lama gitu ya? Mungkin bisa dilengkapi itu. Kemudian riwayat penyakit yang lain nggak ada ya Ini pengobatan yang. ini Bu sudah ada ternyata. Oh, sudah ada. Iya, Munculnya di di nomor sini 2 ya, Ibu. di Iya. Naranjonya ya. Oke. Iya, Bu. Mungkin bisa dilengkapi di ini ya, deskripsi kasusnya ya. Di deskripsi kasusnya nanti bisa Baik, silakan Ibu. dilengkapi. Kalau ini setelah dihentikan membaik dalam 9 hari ya. Karena memang pemakaiannya belum selama yang tadi Iya, kelompok Bu. satu tadi pemakaiannya kan udah 2 tahun ya. Jadi efek perbaikan dari ADN-nya lebih cepat. Oke, temannya nggak ada yang mau tanya? Oke, terima kasih ya adik-adik semuanya atas presentasinya hari ini. Eh, sudah baik gitu ya. Kemarin juga mungkin sudah diajarin Bu Vita terkait Naranjonya, sehingga dalam penilaian Naranjo juga sudah lebih jelas gitu ya, lebih detail. Terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya mungkin nanti bisa saat mau temanya obatnya apa, itu mungkin bisa disesuaikan ya, biar tidak sama golongannya. Yang ini tadi kan masih sama-sama ya, beberapa sama. Andai kata sama tapi tidak sampai, ini tadi ada 2 kelompok ya yang sama, mungkin bisa disesuaikan nanti. Kalau bisa lebih beragam itu jauh lebih, nanti kita lebih banyak pengetahuannya terkait ADR yang terkait apa organ ya. Nggih, mohon maaf, saya tadi off cam juga. Terima kasih nggih atas semangatnya dan juga presentasinya yang bagus. Kemudian antusiasmenya dan juga PPT-nya sudah baik, bagus-bagus juga. Nanti silakan dilengkapi untuk diskusi kita gitu ya. Terutama kelompok satu, maaf kelompok satu tadi saya nggak tahu kalau ada 4 kelompok yang presentasi hari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih. Selamat berakhir pekan juga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Salam, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sudah tidak ada yang perlu presensi kan ya? Sudah semuanya ya?